صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, berikan kita kesehatan, perbuatan iman Islam sehingga kita berkumpul kembali bersama-sama. Selawat dan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ilmu hakikat membersihkan batin dulu, baru zahir. Mana dalilnya untuk membersihkan batin dulu, tauhid dulu? Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, apa yang dibuatnya? Mengembangkan kalimat la ilaha illallah, menyuruh orang beriman. Berarti tahu tauhid. Berapa lama? 12 tahun. Berarti duluan tahu tauhid, baru fikih hukum di Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Mana lebih banyak? Tauhid. Dalam ilmu fikih zahir dulu. Udah bersih nih, udah bersih semua ini, udah tak ada batinnya. Sedangkan Al-Quran menyuruh untuk mensucikan diri. Al-Aqlah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri lalu dia beriman dan menyebut nama Tuhannya. Siapa nama Tuhannya? Allah. Di mana dia sebut? Ya qalbu. Allah. Tapi kalau ilmu fikih, bukan kita menyalahkan fikih, tidak. Dalam ilmu fikih udah disyariat pun udah itu. Udah bersih itu udah aja. Junubnya benar, wudunya benar, istinjanya benar, udah itu. Salah tidak? Tidak juga salah. Cuma mereka tak mendapatkan hakikat diri, hakikat sebenar hakikat menyembah untuk bermakrifat kepada Allah. Nah, amalan seperti itu adalah mencari keuntungan pahala. Berarti kalau kita mencari keuntungan pahala, berarti kita terbeban. Kalau tak kita buat, tak dapat. Tapi kalau orang yang bersambung kepada Allah, perbuatan dia tidak lagi dengan ucapan. Apa itu dia? Cuma nak melatih, nak mendapatkan makna tersebut, mesti kita latih terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun dalam zikir itu kita kesalahan kemari pikiran itu, tepiskan aja. Lanjut lagi, jangan berhenti, terusin aja. Karena saya tahu itu tak mau yang kita nak menjadi wali-wali Allah itu, terusin aja. Nah, udah dapat yang di sini tadi, tahu hukum ini. Cuma dalam satu sisi ilmu fikih ini, dia tak mengerti yang mempunyai hukum. Misalnya, kita bekerja sama Pak Alul. Kita dah kenal dia, udah kenal dekat, kenal baik. Salahlah pekerjaan kita. Kira-kira marah tidak Pak Alul? Marah juga, tapi tak pernah. Berbeda dengan yang tak kenal. Kau kenapa kerja kau ini? Ini mesti begini, meretetlah dia. Tapi kalau yang sudah mengenal itu, aduh, digaruk itu kenapa rasanya begini kerja? Tak ditunjukkan yang marah itu senyum, cuma dia marah. Namanya kelanggaran, kelalaian kita. Begitulah kira-kira. Begitulah.
Nah, jadi dalam satu sisinya, kalau kita sudah mengenali yang punya hukum, insya Allah hukum itu akan kita laksanakan. Tapi kalau kita belum mempunyai punya hukum ini, ada kekurangan. Apa kekurangan itu? Tak dikenalinya yang buat perintah itu. Tak dikenalinya. Udah tauhid dari 13 tahun. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah 10 tahun mengembangkan dakwah. Maka di dalam posisi ini zahir dan batin dia. Batinnya sudah mengenai tahu dia maknanya, secara zahir inilah hukum. Secara batin mengenal yang mempunyai hukum. Secara zahirnya mengenal dengan yang dihukumkan untuk kita. Dah. Berarti sudah selesai semuanya, hati sudah dibersihkan, hati sudah diberikan target zikir, ilmu fikih yang kita kuasai, apa yang kita sudah buat? Berarti sembah, sembahyang. Allah Akbar, Allah. Karena apa dia disebut ini? Allah Akbar. Tapi coba nanti waktu kita kan waktu mengangkat takbiratul ihram itu kan betul-betul posisi kita baikkan, kalaupun ada yang harus diselesaikan dulu karena nanti jangan menghalang dalam sholat dulu. Allah kira-kira apa yang kita pandang waktu Allah Akbar, Allah Akbar, apa yang kita pandang? Kita dah puluhan tahun sembahyang dia, tapi kita tak dapat Allah. Maksudnya itu yang kita pandang itu yang memandang dengan yang dipandang itu awas. Yang memandang dengan yang dipandang Allah. Karena pada hakikatnya yang berdiri itu kan adalah afal Allah. Secara zahirnya kekasihnya itu karena hukumnya itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Allah Akbar. Salli fardu zuhri arba'a raka'atin. Salli fardu isya bi arba'a raka'atin. Ada imamah makmuman lillahi ta'ala. Allah. Nama dia kan? Allah Akbar. Saya ada. Berarti tetap juga nafas kita ini kan tak turun. Masuk ke kajian semalam, nafas. Yaitu wajib ataupun mada. Ada rasa, tiada rupa. Berarti kan nafas. Kenapa tetap dengan? Masuk ke mani. Tiada rasa dan rupa, tetapi ada. Bayang. Pada hakikatnya kita bayang dia. Bayang. Mana dia bisa melihat begitu? Nampak asli mana bisa? Hanya bayang. Dan kita lagi semalam ya. Baru masuk kepada mani. Mani itu nanti sudah. Tidak. Kalau mani, maaf, kalau dia kena kain, boleh tidak langsung bayar? Boleh. Hukum. Karena tidak nak. Cuma kalau ada kawin kain yang lain, makruh. Tapi masalah hadisnya tidak. Dah mani. Mani itu adalah rupa. Mani itu adalah rupa kita ini. Berarti hina tidak ada. Dalam ilmu hakikat, waktu kita mengatakan takbiratul ihram, waktu membaca doa kita ada wajahku wajah. Dalam ilmu fikih, kuhadapkan wajahku kepada dia, kuhadapkan. Ini mesti kita pahami, kuhadapkan wajahku ini kepada dia. Seandainya kita letakkan Allah pula di muka, kita letakkan Allah di muka. Kuhadapkan wajahku, ini wajahku nih. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Kita letakkan pula Allah di muka.
Nah, ini wajah kita, nah ini wajah Allah. Kira-kira berbeda tidak? Mana betul? Dua wujud aja. Berarti sama juga kita menyembah macam patung atau pengkong, berhala sama aja. Ah, coba kita paham. Yang mendengar YouTube ini coba, tapi jangan diprotes dulu, pahamkan dulu, tanyakan kepada ahlinya kalau mau protes. Fas'alu as-zikri in kuntum ta'lamun. Ini mesti kita buka bab. Karena kalau ada kita ada Allah di sini berarti sama kita dengan pengkong. Sementara dalam doa kita tadi, kuhadapkan wajahku kepada dia. Awas, bukan kuhadapkan wajahku kepada wajahnya. Kalimatnya kuhadapkan wajahku kepada dia. Dia yang mana? Berarti pada hakikatnya dia yang meliputi diri ini. Karena Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Jadi yang zahir memandang yang batin, yang batinlah memandang yang zahir. Baulah. Tapi kalau kita kuat, kuhadapkan wajahku kepada dia, kuhadapkan wajahku kepada dia. Ini kita, ini dia syirik. Tapi kalau kita memandang zahir dan batin, setiap yang zahir itu tidak bercerai kepada yang batin, maka tidak syirik. Di sini menyembah kita atau menyembah mesti belajar tentang masalah bertasawuf. Bertasawuf kalau tidak bertorikoh tak jadi, awas ya. Bertasawuf di mukanya tidak tasawuf, tapi amalannya tak tahu ya. Bersihkanlah hati, bersihkanlah hati. Tapi cara membersihkan hatinya, sedangkan Al-Quran pada aflahan tadzakar wa dzakara isma rabbih fa shalla, untuk membersihkan hati itu. Nah, masuk kepada bab makrifat. Apa sih makrifat? Rasa dan wujud kita ini adalah makrifat. Malam Jumat semalam wajib mati mani makrifat. Pada yang terdapat pada perempuan wajib mati mani. Karena kenapa terdapat pada perempuan itu wajib mati dan mati? Kenapa terdapat pada laki-laki itu ada makrifat? Karena kalau dah mati bisa menjadikan anak, semuanya banyak yang menikah tuh maksudkan ada maninya, tapi kenapa tak punya anak? Berarti tidak ada makrifat di situ. Makrifat itulah yang dipandang. Makanya hukumnya yang beranak itu laki-laki. Kenapa saya bilangkan hukumnya beranak itu laki-laki? Dari alam perut, panjang dulu waktu dari alam perut, kemana jatuhnya turun? Surga ayah turun. Berapa lama? 40 hari. Di situlah baru anak dari situ, anak ayah itu. Setelah di alam surga, alam rahim, berarti penyimpanan di situ, disimpan di situ. Apa tugas si bayi yang dalam kandungan itu? Tetap bertasbih pada Allah, berjanji kepada Allah. Karena waktu kita nak lahir, antara kita waktu dalam kandungan mak kita, sebelum kita lahir ke dunia, kita sudah berdialog kepada Allah, dan Allah sudah berdialog kepada kita. Wahai bayi, kau akan dikeluarkan, kau akan dilahirkan. Kata si bayi dalam kandungan ini, ya Allah, kalaulah aku nanti keluar, bagaimana aku nak berdialog, nak berjumpa pada kau? Berarti yang di dalamnya berjumpa tidak dengan Tuhan. Kata Allah, nanti kutitipkan malaikat. Kata Allah, nanti kutitipkan malaikat untuk jaga tahu, untuk mengajari tahu supaya kau kenal balik sama aku. Siapa malaikat kita itu? Ibu, emak. Maka dalam hadis bertanya seseorang pada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara makna ayat itu siapa yang paling hormati? Ibumu, 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 ayah. Kita cuma sekali. Kenapa kita cuma sekali? Karena tiga ini tak bisa kita buat. Mengandung, melahirkan,
menyusui, maka bisa kita buang. Tapi walaupun demikian, kita dari mahikam awas, dari mahikam menikah pun suami istri itu kalau tidak ada mahikam dalam itu ada tidak ada. Macam yang laki-laki ini punya janin juga, punya mandi juga. Tapi kenapa tidak punya anak? Karena tidak ada mahikam di situ. Jadi ketika si bayi yang dalam kandungan ibu kita tadi berdialog, kita dulu pun berdialog kepada Allah. Berarti kalau bayi yang dalam kandungan berdialog dengan Allah, apakah Allah itu di langit sana, bayi di sini? Berarti Allah berjihadlah, bertempatlah Allah. Berarti Allah butuh tempat. Pertanyaan sekarang, bayi tadi dalam kandungan, dia selalu bertasbih berzikir kepada Allah, tapi dia bercerita kepada Allah. Kata Allah, wahai bayi, kau akan dilahirkan. Bayi tak mau dia. Jadi bagaimana ya Allah, nanti kalau aku keluar, aku tak bisa berjumpa dengan kau lagi, aku tak bisa bekerja sama kau lagi. Manusia di dunia itu jahat-jahat, padahal bayi itu dalam kandungan. Makanya dalam kaji itu kita di awalnya di alam ruh, alam sulbi, alam rahim. Berarti bayi tadi itu baru alam rahim ya, dalam kandungan. Diambil dengan asma Allah, Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahim? Sayang. Berarti kita gini ya. Kapan sifat sayang diberikan oleh Allah pada kita? Kapan diberikan sifat sayang Allah kepada kita? Nanti di akhirat besok, kalau di dunia ini semua dikasih oleh Allah, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sifat Ar-Rahman Allah ini diberikan oleh Allah kepada semua penduduk di muka bumi, termasuk Kristen, Bapak, segala macam Cina. Diberi Allah tidak? Kita diberi Allah tidak? Sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya dikasih tidak sama orang kafir? Dikasih tidak? Tidak. Dikasih Allah cuma sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya untuk umat kita, untuk umat Nabi Muhammad diberikan oleh Allah. Berarti kasih Allah di dunia, sayang Allah di akhirat. Nah, pertanyaannya, berpisah tidak dunia dengan akhirat? Itu lagi itu banyak. Bukan aku pintar, tidak. Allah yang ngajari. Kenapa kita pening-pening? Kenapa kita harus buka kitab? Ya. Ada dalam kitab begitu. Fokus-fokus saja, pokok-pokok saja. Biar Allah yang menjelaskan. Berarti dari alam ruh turun ke alam sulbi 40 hari. Dari alam sulbi masuk ke alam rahim. Dari alam rahim masuk ke alam dunia. Tidak kita. Berapa alam kita lewati? 4. Berapa alam kita lalui? 4. 4 sudah berlalu. Alam ruh, alam sulbi, alam rahim, alam dunia. Masuk ke alam nanti, alam kubur, alam masar, alam mizan, alam siwak. 4 alam. 4 alam lagi. Selesai 4 alam ini ketentuan surga neraka. Maka kata Allah, pilihlah. Makanya dalam ukur Jumat kan ada itu. La ilaha illa anta. Apa artinya? Allah kan tak menzalimi kita kan? Aku tidak menzalimi kalian. Kalian yang menzalimi diri sendiri. Karena aku itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Surga duluan, neraka duluan. Pilih mana tak kalian. Pilih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akulah Tuhan yang wajib disembah, tapi aku tidak zalim pada kalian. Kalian yang zalim padaku. Kalian yang zalim. Kalian yang zalim dengan diri sendiri. Kalian yang menzalim, aku tidak.
Kalian yang menzalimi diri sendiri. Udah memberikan namaku pada kalian, udah kata Allah. Itulah kasih sayangnya Allah berikan. Namaku seandainya Pak Alur ini gubernur ya, untuk Sumatera ini gubernur segala gubernur, mau mobil, mau kereta, mau duit, mau ini segala macam, gubernur segala gubernur. Datanglah kira-kira proposal dari kita, terima saja. Mau dari dia tadi berikan kasih sama orang tu, baca dengan mau dari dia, begitu juga Allah. Udah ada memang diberikan oleh Allah. Mana memangnya, asmanya, namanya. Jadi namanya aja pun malaikat besok pun terkejut dia. Malaikat besok ke dalam kubur, waktu Nabi Isa kita, begitu nak ditanya Rabbuka siapa nama Tuhanmu, hidup nama asma'na. Ya Allah, ada nama kau di situ ya Allah, namanya saja. Maka di dalam ilmu fikih, apabila ada kalimah la ilaha illallah atau bacaan bismillahirrahmanirrahim terletak di atas pasar itu, maka kita angkat, ambil, letakkan pada yang tempat yang sebaik-baiknya, maka dosa mak dan ayah kita dalam kubur diampunkan oleh Allah, disebabkan kita mengangkatkan nama dia dan itu. Coba kasih sayangnya Allah. Ngeri tidak? Karena dia dekat kasih begitu. Perjalanan bayi di alam rahim dengan Allah tadi, berarti di mana Allah itu? Apakah dia di sana? Pakai tarik, pakai tampon. Sedangkan bayi tadi tak tahu. La haula wala quwwata illa billah, berjalan kepada Allah. Berarti kan di dalam perut masih bayi itu kan ada hayat Allah di situ. Apa arti hayat itu? Hidup. Kalau yang memahami, sedap ya itu. La ilaha illallah. Nama dia lagi tapi sudah diberikan dulu. La ilaha illallah. Kita tarik lagi ilmunya. Waktu mengucap la ilaha illallah, kalau siapa yang menyebut itu, kita pandang tidak jalan al-zikir, kan kita pandang la ilaha illallah. Cara syariat kita lah yang memandang, tapi pada hakikat dialah yang memandang, dialah yang membersihkan diri kita. Kurang apa? Tak terbayar. 2 miliar kau kasih dengan guru musik itu, tak banyak tahu. Mana dia paham? Sedih kita. Tak banyak kita itu. Tak banyak. Berapa miliar, berapa triliun kita berikan. Belum terbayar kita dengan guru kita bilang. Kalau dah tahu benar yang mudah, diberikannya nama Allah dalam kolbu kita. Mudah kita tuntut ilmunya, bahwasanya waktu kita berzikir lah, kan kita pandang dari bahu satu, kita pandang secara pejam mata lah, secara zahir kita lah yang memandang, tapi secara batin dia lah, karena dia tak jauh pada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid lah. Allah bersihkan diri kita. Malam Jumat, malam Selasa, mungkin malam Rabu, mungkin malam Kamis, mungkin malam Sabtu, mungkin malam Minggu, kita banyak maksiat, kita banyak ini. Tapi di malam Selasa, malam Jumat, Allah berikan, bersihkan lagi. Karena berkasihnya dia pada kita tuh, sayangnya dia pada kita. Cobalah, benar-benarlah saya kasih. Sudah diberikan asma dia dalam kolbu kita. Dengan asma dia tersebut. Pada hakikatnya dialah yang menyebut nama dia sudah itu. Dibersihkannya diri kita. Supaya apa? Biar sampai kita di kehadiran Allah. Nah, kenapa diri ini mesti bersih? Ada tidak mati namanya mati lain? Berarti mati lain itu berarti sakit sampai berdasar ketemu sama Allah. Mati lengkap. Mati syariat hancur dulu. Kita bilang tak bagus, nanti banyak orang marah. Tapi begitulah pendapat para ulama-ulama tasawuf. Mati syariat hancur dulu. Mati tarekat urus kering, belum pula bagus. Urus kering. Berjalan dia, tapi tak tahu hakikat jalan dia, tak tahu berjalan dia. Makanya banyak orang beribadah tidak bila
dia masih berjalan, anti toriko berjalan, tapi dia tak sampai kepada yang dia tuju. Pertama mati syariah, atur dulu. Mati kedua, mati musyrik. Panggilannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panggilan pertama yang mati syariah tadi, kullu nafsin dha'iqatul. Cuma waktu dalam pengumuman bukan dibilangkan belum ada, tetap juga inna lillahi itu doa, itu doa. Tapi kalau kita bahas ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Datang dari Allah, apa yang datang dari Allah pada sisi Allah kepada diri kita? Apa yang datang? Tapi kalau kita memang memahami apa yang datang dan apa yang kembali, maka kita selamat, pasti sampai tujuan. Mati pertama hancur dulu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati orang tua kita. Kemana tempat tadi? Kuskri. Mati hakikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baru dia yang tenang. Bagaimana keadaan kubur? Utuh, tak usah. Mati makrifat, raib. Berarti yang tiga tidak kita cari. Yang ketiga nih, paling tidak kita cari ini untuk caci tanah pun tak mau makan. Kenapa caci tanah tak mau makan? Bukan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna Allah Ta'ala harrama 'ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi min dzalika wajha. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharapkan api neraka menjilati orang yang berkata la ilaha illallah secara ikhlas dan benar, yang bertuju kepada Allah semata, tak dibakar. Sedangkan api neraka saja tak sanggup membakar itu, apalagi cacing dan tanah. Itu dia. Bah, 10 kan? Tambahkanlah kaji. Sudah diberikan oleh Allah. Disebutlah kalau dia dibersihkan dirinya, yang maksiat banyak disucikan. Kenapa sayang aku sama dia? Makanya dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis Bukhari dan Muslim dalam kitab Mutiara Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, ini bab fikih. Apabila ada hambaku bermaksiat dia pada siang harinya, malamnya dia bertobat, aku terima kata Allah. Besok siangnya lagi maksiat dia, malamnya dia bertobat, aku terima. Seterusnya aku terima. Sayang sama Allah, Allah sama kita. Cuma kita ada yang tak mau. Inilah salah satu perbuatan. Sebelum kita berzikir, kita lebur dengan istighfar. Astagfirullah. Bukan hanya di lisan, sudah kita kasih ilmunya sama jemaah. Astagfirullahaladzim. Dan lebur beristighfar, berselawat, karena selawat kepada Nabi itu membuka untuk sampai ke kehadiran Allah. Biar dibukanya, baru kali ilahi anta maksud ya Allah, hanya engkau yang bermaksud Allah, ada yang lain ya Allah. Tapi kan mulut kita aja bercakap, hati kan belum tahu. Waridho, bapak ridho, aku cari Allah. Nah di sini kita tenang. Waktu kita mengucapkan ilahi anta maksud di semua pantai, ya Allah hanya engkau yang bermaksud. Tapi ketika kita mengucapkan waridho, bapak ridho, dari Allah, di sini kita tenang. Kenapa saya bilang kita tenang? Apa yang dibuat oleh orang kepada kita, pada hakikatnya Allah menguji kita. Ridho tidak tinggal di sini. Itu yang berat. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, maaf. Tapi peganglah baik-baik. Zikirlah gitu. Sampaikanlah pada kawan-kawan. Tak mau dia, ambil buat. Yang penting kita lepas. Jangan gara-gara kita besok masuk neraka dalam surga besok, saudara, anak, istri kita ditarik lagi Allah, ditarik oleh Allah. Kau dulu kenapa anak kau itu membiarkan, apa bini itu mau membiarkan? Aku kan kasih tahu Allah. Udah wajah tak mau dia masuk ke surga. Tapi kalau tidak wajah masuk ke neraka. Jadi kita sudah kita ada, kalau ada ya udah keluar. Aku tak bisa beramal begini. Beramal kalau di rumah. Ya.
Maka perempuan itu termasuk sedang wajib-wajib aja lakukannya udah ada itu. Kalau puasa sunnah itu belakangan itu. Yang wajib-wajibnya dipakai dulu. Taat kepada Allah, patuh kepada suami. Jadilah itu. Demikian barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala